Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semua. Ketemu lagi dengan saya Bapak Slamet Pujianto dan Bapak Afif Hidayat dalam mata pelajaran With Area Network. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pelajaran With Area Network yang membahas tentang serat optik. Di pertemuan pertama, di video yang pertama sudah saya bahas tentang pengertian dari serat optik, kemudian kelebihan dan kekurangan dari serat optik, serta implementasinya, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di video yang kedua, pada pertemuan pertama juga sudah dipaparkan bagaimana serat optik itu bekerja, bagaimana serat optik mengirimkan dan mentransfer data-data dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bagian tentang struktur dari serat optik. Secara sederhana, bahwa serat optik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian core atau bagian inti. Yang kedua adalah bagian cladding atau bagian cermin. Yang ketiga adalah bagian coating atau bagian pelindung untuk core dan cladding. Dan yang keempat adalah bagian strength member dan juga out jacket. Strength member dan out jacket ini biasanya ada yang dijadikan satu dengan bahan yang sama, ada yang dijadikan dengan bahan yang berbeda. Strength member bahannya berbeda dengan out jacket. Tetapi pada dasarnya nanti strength member dan jacket ini adalah sebagai pelindung dan untuk memperkuat kabel serat optik, atau memiliki fungsi yang sama antara strength member dan out jacket. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian itu secara rinci. Yang pertama ada inti atau core. Di bagian inti core ini letaknya berada di tengah, paling tengah di kabel tersebut, di mana core ini berfungsi sebagai penghantar atau media perambatan cahaya. Dan ukuran dari core ini kurang lebihnya sekitar antara 2 mikrometer sampai dengan 50 mikrometer. Sehingga ukuran ini sangat kecil. Boleh dibilang ukurannya selebar atau sebesar rambut manusia. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian cladding. Bagian cladding ini merupakan lapisan yang menyelubungi core, di mana cladding ini terbuat dari kaca dan juga ada yang terbuat dari plastik. Dan bagian cladding ini mempunyai indeks bias yang kecil, lebih kecil dari core-nya. Tujuan digunakan lapisan cladding ini adalah sebagai cermin dari cahaya yang masuk melalui inti core, sehingga tidak tembus keluar karena indeks bias dari cladding ini lebih kecil daripada indeks bias dari core itu sendiri. Dan ini tujuannya untuk membalikan cahaya yang mengenai bagian dinding cladding, sehingga terjadi titik kritis atau titik pembalikan sudut sinar yang mempunyai atau yang membias, ya, supaya tidak membias, supaya tidak tembus. Maka disinilah fungsi dari cladding itu. Ukuran dari cladding tentunya akan lebih besar daripada core karena bentuknya atau fungsinya adalah sebagai pembalut cermin di bagian core. Diameter dari cladding ukuran rata-rata adalah 5 mikrometer sampai dengan 250 mikrometer. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian mantel atau bagian coating.
Bagian coating ini letaknya di luar bagian cladding. Coating mempunyai ukuran tentunya lebih besar karena sebagai pembungkus dari cladding, dan coating ini berfungsi untuk menjaga cladding dan core supaya tidak cepat rusak karena akibat benturan dari media yang ada di luar, atau untuk menahan dari tekanan luar supaya cladding atau core tidak mengalami pecah. Bagian yang berikutnya adalah strength member dan out jacket. Strength member dan out jacket ini biasanya ada yang dijadikan satu dengan bahan yang sama, karena fungsi dari strength member dan out jacket ini sama, yaitu melindungi bagian serat optik, bagian core, cladding, dan coating, dan akan memperkuat jika kabel tersebut ditarik supaya bagian core dan cladding ini tidak pecah. Dan ini terbuat dari karet yang sangat kuat, material yang sangat kuat, supaya tidak mengalami pecah atau putus pada bagian core dan claddingnya. Serat optik biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket. Ini bagian luarnya terbuat dari resin, biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambahkan kekuatan kabel serat optik walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang yang dikirimkan oleh cahaya melalui core atau intinya. Baik, demikian bagian-bagian dari kabel serat optik. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.